Wah, ketika ini nanti akan jadi persamaan di sini ya. Kita klik di luar. Nah, ini udah jadi ini ya, S plus 4 min 2. Maka kita akan mengetahui di sini ya. Sini min 4 min 2 plus 2 ini root locusnya ya. Plus 2 sampai min 4. Jadi ini secara software kita ketahui bahwa root locus dari tadi dari sini dari ini S plus transfer function S plus 4 per S min 2 ini langsung di sini. Nah, ini kita bisa memanfaatkan ini ya, Swarthmore ini bisa untuk menentukan root locus meskipun kita bisa apa namanya melakukan secara itu. Jadi ini untuk checking saja ya. Kemudian kita bisa mengetahui starting point ini nanti di sini starting pointnya ketika tadi K-nya tadi 0 ya, mulai jadi 2, kemudian nanti sampai tak terhingga ini ketika K-nya diubah-ubah ya, kemudian nanti stopnya di mana? Stopnya ya di sini ya. Jadi startingnya di sini ya, di mana pull sama dengan 2, kemudian stoppingnya berhentinya sampai pada 0, di mana 0 nilainya adalah min minus 4 ya, sehingga nanti akan bergerak dari ini ke sini. Inilah yang dimaksud dengan root locus. Oke ya. Jadi ini kalau kita menggunakan software ini ya, silahkan nanti dicoba ya, coba. Oke, saya stop share lagi. Kita akan melanjutkan ya, melanjutkan sedikit lagi ya. Sudah sampai belum? Mudah-mudahan belum ya. Oke, sekali lagi sedikit lagi kita akan sampaikan slide show. Oke, kita share. Oke ya. Ini tadi ya, dilihat di sini nanti. Ini, dilihat di sini. Nah, ini untuk menentukan root locus tadi ya. Root locus. Meskipun kita sudah tahu di sini, kita sudah tahu plus 2 sampai min 4 ini secara hitung-hitungan sudah bisa, namun kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini menentukan root locus kita bisa memakai ini. Namun sekali lagi, mengapa tidak pakai ini saja kan begitu ya, tetap. Jadi kita memahami bagaimana urutan menentukan sebuah root locus. Oke. Oke, kita nah ya. Untuk apa? Ya tadi untuk mengetahui ya. Kita bisa pakai ini untuk plotting root locus ini ya. Sudah saya tuliskan di sini untuk memudahkan. Website dari Swarthmore Wallet. Ya. Tinggal apa caranya bagaimana memasukkan nilai dari transfer function yang berada dari numerator ya dan denominator ke dalam program tersebut, maka akan didapat plot. Plotnya seperti apa? Plotnya seperti ini. Ya, jadi tadi sudah diketahui dari ini tadi ya. Tadi. Ini ya. Jadi dicek lagi di bagian atas nanti. Sekali lagi ini sudah saya nanti saya upload di Elinas atau yang lebih ini saya zoomkan ini ya, saya zoomkan ini. Nah, ini lebih jadi ini 2 plus 2 ya, ini 1 2 3 4 minus 4 ini ada itu ya. Jadi ini 2 ya.
2. Sini minus 4. Ya, ini ya. Ini adalah tempat kedudukan akar. Oke. Ya. Ya. Kira-kira tadi sudah. Nah, ini ada pergerakan tadi ya. Mohon maaf di sini. Ini jadi untuk melihat pergerakan dari poolnya saat nilai K diubah-ubah di sini, berarti kan di sini adalah 0 yang pertama ini. Yang pertama ini adalah 0. Saya terangkan. Nanti tinggal dicek lagi ya di sini ya. Nah, ini nilainya 0. Masukkan di nilai sini, maka di sini. Kemudian ya, berikutnya ini nilainya 1 ya, tadi di sini. Kemudian ia berubah menjadi di sini ya, min 1. Ya, dari 2 kemudian min 1 saat K-nya diubah. Tadi di sebelah di wilayah RHB belum stabil, namun ketika sudah K-nya diubah, tadi K-nya 1, maka ia langsung berada di wilayah LHB, mulai stabil. Kemudian dan seterusnya, saya sampaikan. Ya. Ini sampai K-nya 5, K-nya 5 di mana itu? 5 ini 3 ya, 3. Kemudian K-nya berapa? Berikutnya, K-nya sampai tak terhingga, infinity. Ya, K di sini di minus 4. Dan berapa batas nilai K sehingga poolnya beranjak pindah dari RHB ke LHB. Sehingga kita di sini akan menentukan nilai K. Ya, nilai K di sini. Dengan website ini kita bisa mengecek pelan-pelan dengan memasukkan nilai-nilai K seperti pada tabel yang telah dibuat. Dan ternyata di nilai K sama dengan 0,5 itu merupakan nilai dimulainya perubahan perpindahan dari RHB ke LHB. Artinya dari keadaan tidak stabil menuju daerah stabil. K-nya berapa? K-nya 0,5 karena 1 tadi sudah berada di sini. Nah, biar di 0 ini kan di imaginary ini kan berarti kan perubahannya kan di situ. Ya. Ya, di sini. Ketika kita perhatikan ya. Perhatikan di sini, ketika kita enter masukkan nilai ini, maka ternyata ini sudah berada di wilayah perbatasan dimulainya perubahan. Nah, di sini. Ini hanya sekali lagi, ini tool, ya, alat untuk memudahkan kita mengecek, ya. Jadi mengecek ini ya. Jadi kita mengkonfirmasi lah begitu. Apakah sudah benar atau ya nanti mungkin dalam apa? Sebuah Anda ketika sudah di lapangan, ya Anda minimal sudah tahu teorinya, perkara nanti aplikasinya, tinggal mencari berbagai software. Silahkan ya. Yang penting kita memahami di mana letak root locus. Ya. Oke, udah ya. Ini sudah saja, ya, nampak. Di sini nilai kritis tadi 0,5 itu adalah nilai kritis. Sehingga kita mau mendesain sistem proporsional kontrolnya, maka nilai K-nya tadi harus nilai K harus lebih besar dari 0,5. Nah, ini dalam hal ini saya ingin konfirmasi ke saudara sekalian. Mengapa? Nah, gitu ya. M Tegar Adi. Mengapa apa di sini istilahnya nilai K-nya harus lebih besar dari
0,5. Mengapa? Dalam hal ini kita tentukan nilai K-nya harus lebih besar dari 0,5. Mengapa? Tegar Adi. Konfirmasi dulu. Ingat, ini berada di wilayah perbatasan antara RHP dan LHP. Tadi sudah diketahui trennya dari kanan menuju ke kiri. Ketika satu sudah di sini, ya, ketika satu sudah di sini, nah, ketika satu tadi sudah di sini ya, dari sini, kemudian di sini, kemudian dekat lagi, akhirnya ke sini. Nah sekarang di sini 0,5 di sini di tengah-tengah. Nah, mengapa kita mendesain proportional controlnya? Ya, mendesainnya nilai K-nya harus lebih besar dari 0,5. Agar apa? Agar untuk mendapatkan nilai stabil dan Iya. Ya, nilai polenya itu harus lebih besar sehingga mendapat pada nilai LHP-nya dapat stabil, Pak. ya, jadi di situ 0,5 itu adalah wilayah perbatasan, ya. Benar. Maka bagaimana agar itu stabil? Karena kita menginginkan sebuah sistem itu pasti stabil. Maka caranya dari melihat perhitungan ini, nilai K-nya harus lebih besar dari 0,5. Karena apa? Kalau lebih besar dari 0,5, maka tadi menurut perhitungan tadi, polnya sudah berada di wilayah LHP. Left half plane. Wilayah di mana berada di sebelah kiri dari sumbu imajiner. Oke ya, bisa ditangkap ya sekalian? Ya, dan bisa paham. Kalau belum paham nanti dibuka lagi ya. Sambil ngobrol dengan kawan-kawannya. Nanti materi ini saya unggah di Elina, silahkan diunduh. Kemudian nanti kita silahkan Anda dari masing-masing pribadi mungkin cara pemahamannya lain, monggo silahkan, tidak masalah. Ya, saya lagi. Oke. Nah, sekarang yang kedua, ya, yang kedua sudah 1 jam. Sebentar lagi ya, saya cepat aja ini ya, cepat aja. Sekarang membuat sketsa.